Ya, kepada para pendengar semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama Ustadz Nurul Hudaini Al-Kabumaini Hafizahullah. Ya, sudah ada pesan yang masuk Ustadz, bisa dibacakan sekarang pertanyaannya Ustadz? Ya, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Bagaimana metode yang baik di dalam menghafalkan Al-Quran Ustadz? Silakan langsung ditanggapi Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ba'd. Kepada ikhwan dan akhwat semuanya, azani Allah wa iyyakum, dan kepada ayahanda dan bunda semuanya, azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya di dalam metode menghafal Al-Quran ini terdapat beberapa metode ya. Di antaranya metode menghafal Al-Quran tersebut adalah metode talqin dan metode tikrar. Bagaimana metode talqin dan metode tikrar ini? Maaf Ustadz, maskernya bisa dilepas Ustadz biar suara lebih jelas. Oke. Ya, kepada ayah dan bunda semuanya, azanallahu yakum, tentang metode yang tadi telah saya sebutkan. Yang pertama adalah metode talqin dan metode tikrar. Bagaimana metode ini? Yaitu kita mengajarkan anak menghafal Al-Quran, yaitu dengan cara membacakan terlebih dahulu ayat yang mau dihafal kepada anak tersebut dengan berulang-ulang ya, sampai anak tersebut benar-benar bisa dan dia hafal, kemudian melanjutkan ke ayat setelahnya. Dan inti dari metode ini yaitu banyak mengulangi ayat-ayat tersebut sampai anak tersebut benar-benar menguasainya. Itu metode talqin dan metode tikrar. Kemudian metode yang kedua yaitu metode gerakan dan isyarat. Metode ini cocok bagi anak-anak yang memang dia mempunyai konsentrasi yang pendek dan anaknya ini suka gerak-gerak, nggak bisa diam. Karena memang ada sebagian anak yang seperti itu, jadi orangnya itu nggak bisa diam. Jadi metode gerakan dan isyarat ini yang cocok dengan anak tersebut. Bagaimana cara menggunakan metode ini? Di antaranya yaitu ketika seorang anak ini menghafal misalnya tentang wa aqimus sholata wa atuz zakah, yaitu seorang mu'alim yang mengajarkan Al-Quran ini ketika kata as-sholah maka dia mengangkat tangan dengan seperti takbir seperti ini. Jadi nanti seakan-akan imajinasi anak ini teringat sholat gitu. Dan juga ketika kata wa'atuz zakah, kemudian seorang mu'alim ini dengan menjulurkan tangannya seakan-akan dia mengeluarkan zakat ya. Kemudian misalnya dengan di dalam kata asyams, yaitu matahari, wasyamsi wa duhaha, misalnya seorang mu'alim ini dengan menggerakkan tangannya yaitu dengan seperti bentuk bulatan yang besar, itu maksudnya matahari. Jadi kelebihan metode ini yaitu anak-anak bukan hanya menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'annya saja, akan tetapi anak-anak tersebut juga mengerti makna-maknanya. Dan ini sudah banyak diterapkan oleh beberapa sekolah-sekolah ya, yang biasanya supaya memudahkan anak-anak ini untuk menghafalkan Al-Quran beserta arti. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode qiraah atau membaca. Jadi metode ini cocok digunakan bagi anak-anak yang memang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Caranya yaitu seorang anak itu menghafal Al-Quran dengan membaca berulang-ulang sampai anak tersebut benar-benar hafal di dalam ayat-ayat Al-Quran yang dia baca.
Itu dengan ayat pertama, kemudian setelah ayat pertama hafal, kemudian melanjutkan ayat kedua dengan membacanya berulang-ulang sampai anak tersebut hafal. Kemudian setelah ayat kedua lanjut ke ayat setelahnya, sama seperti halnya anak-anak tersebut itu membaca dengan berulang-ulang. Dan memang metode ini dikhususkan bagi anak-anak yang memang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode sima'i dan metode tasmi'. Metode sima'i ini metode menghafal Al-Quran yaitu dengan cara mendengar. Dan metode ini cocok bagi orang-orang yang memang dia pertama belum bisa membaca Al-Quran ya. Oleh karenanya banyak anak-anak yang usianya masih di bawah 5 tahun, akan tetapi anak tersebut bisa hafal beberapa ayat-ayat Al-Quran, bahkan terkadang beberapa juz Al-Quran. Karena kenapa? Karena sima'inya, pendengarannya ini sering didengarkan dengan bacaan-bacaan murotal ayat Al-Quran. Dan biasanya ini faktor yang paling mendukung ini adalah dari sisi orang tua. Orang tuanya dengan banyak menyalakan murotal kepada anak tersebut sehingga anak tersebut hafal dengan sendirinya. Dan juga metode ini juga baik bagi orang-orang yang sibuk bekerja, misalnya itu di dalam pekerjaannya dia sambil dengan mendengarkan murotal Al-Quran dan dengan memperdengarkan bacaan murotal Al-Quran melalui media elektronik misalnya seperti handphone atau laptop atau speaker murotal MP3 yang sekarang banyak beredar ya. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu metode murojaah. Metode menghafal Al-Quran dengan metode murojaah ini yaitu metode menghafal Al-Quran dengan cara mengulang kembali hafalan yang sudah dihafalnya. Hal ini ditujukan supaya hafalannya ini benar-benar terjaga. Jadi dengan metode ini bisa menggunakan metode ini dengan meminta bantuan kepada temannya atau kepada ustadznya atau kepada siapa yang bisa untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang telah kita hafal. Memang harus, jadi ketika kita murojaah harus memperdengarkan bacaan kita kepada orang lain. Soalnya kenapa? Soalnya terkadang diri kita itu merasa benar padahal itu salah. Beda apabila kita memperdengarkan murojaah Al-Quran kita kepada teman kita atau kepada ustadz kita. Hal ini bisa lebih detail dan kita bisa lebih tahu supaya kesalahan kita di mana. Karena lebih jelas apabila kita mendengarkan murojaah Al-Quran kita kepada orang lain, kita akan lebih tahu salahnya di mana. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu dengan metode menghafal Al-Quran dengan metode jama'. Metode jama' ini menggunakannya gimana? Yaitu metode menghafal Al-Quran dengan cara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang muallim. Yang pertama seorang muallim ini membacakan ayat Al-Quran yang ingin dihafalnya, kemudian para peserta-peserta didiknya ini menirukan semuanya secara bersama-sama. Kelebihan metode ini apa? Kelebihan metode ini membuat semangat semakin bertambah ya. Dan metode ini cocok terhadap orang-orang atau kepada anak-anak yang ketika dia membuka atau membaca Al-Quran sendirian dia terkadang merasa mengantuk ya. Maka metode ini cocok untuk apa? Supaya tidak mengantuk di dalam menghafal Al-Quran dan supaya lebih semangat. Karena melihat teman-teman yang lain itu semangat, jadi semakin bertambah semangat di dalam menghafal Al-Quran. Kemudian metode selanjutnya di dalam menghafal Al-Quran yaitu dengan metode kitabah. Bagaimana menggunakan metode ini? Yaitu metode menghafal Al-Quran dengan cara menulis ayat-ayat Al-Quran pada potongan-potongan kertas atau catatan-catatan ya. Hal ini supaya apa? Supaya meningkatkan konsentrasinya ketika dia menghafal Al-Quran. Kepada ikhwan dan akhwat semuanya azanillah wa iyyakum. Demikianlah beberapa metode-metode di dalam menghafal Al-Quran. Dan metode yang tadi saya sebutkan itu bisa digunakan oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja ataupun
bapak-bapak dan ibu-ibu, dan ini saya sudah praktekkan ketika saya mengajarkan Al-Quranul Karim, dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Akan tetapi kunci dari seseorang bisa menghafal Al-Quran itu bukan hanya terletak dari metode-metodenya saja. Justru faktor yang utama untuk seseorang supaya bisa menghafal Al-Quran itu dari kemauan yang kuat, azam yang kuat dari dirinya sendiri, bahwa dia ingin benar-benar menghafalkan Al-Quran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Siapa saja yang ingin menghafalkan Al-Quranul Karim,